kekuatan supranatural. Segala macam yang tidak masuk akal tentu saja sulit dipercaya. Sementara bagi yang pernah melihat langsung, mengalami, bahkan mempelajarinya, hal-hal yang supranatural ini bukan sesuatu yang mengherankan. Kisah kali ini dipercaya oleh sebagian masyarakat benar-benar terjadi, meski tidak sedikit pula yang menganggapnya sekedar dongengan dan mudah terbantahkan. Kali ini kami mencoba mengumpulkan sejumlah tuturan dari beberapa sumber yang referensinya bisa Anda dapatkan pada kolom deskripsi. Di samping salah satu kontributor kami sendiri juga sengaja mengunjungi langsung makam gantung Blitar, Jawa Timur untuk turut merasakan aura dan mendengar kisahnya dari semesta. Takdir manusia adalah mati. Sehebat apapun manusia, sekuasa apapun dia, bahkan sesakti apapun ilmu yang dipunya, jika takdir itu datang, manusia yang bijak dan mapan spiritualitasnya justru akan melepaskan segalanya, termasuk aji jaya kawijayan yang dimilikinya, lalu memenuhi ketetapan itu. Tidak ada rasa takut, tidak juga ada rasa bersedih. Ikhlas, seikhlas-ikhlasnya. Tidak terhitung kita mendengar cerita, atau mungkin sedikit dari kita menyaksikan langsung bagaimana orang-orang Linuih bahkan tahu kapan detik terakhirnya akan benar-benar berhenti. Kisah ini dimulai dari wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Di tengah berkecamuknya perang Diponegoro yang dahsyat di Pulau Jawa, seorang bangsawan laki-laki lahir di sana pada tanggal 28 Juli 1827 dan diberi nama Pawatiman Joyo Tikto. Ayahnya bernama Raden Tumenggung Kartotiwiryo yang menjadi adipati di Getan, Kulon Progo. Masa itu, Kulon Progo adalah basis terkuat perlawanan Pangeran Diponegoro, sehingga tentu saja Sang Tumenggung memihak Pangeran Yogyakarta itu. Saat Pangeran Diponegoro tertangkap, berakhir juga karir Raden Tumenggung Kartotiwiryo sebagai adipati. Anaknya Joyo Tikto pada akhirnya menjadi pribadi yang mandiri. Di usia belasan tahun, Joyo Tikto remaja sudah gentur melakukan tirakat dan tapa berata yang rutin dilakukannya hingga beranjak dewasa. Sesuatu yang umum dilakukan orang-orang Jawa kala itu. Karena kegenturannya ini, konon salah satu ilmu kanuragan yang dikuasainya adalah ilmu yang tidak umum dimiliki orang-orang masa itu, yakni ajian Pancasona. Pancasona ini oleh sebagian kalangan kadang dipersamakan dengan ajian Rawa Rontek. Ilmu ini adalah ilmu legendaris yang tidak mudah didapatkan seseorang, bahkan meski dia sudah melakukan berbagai laku batin yang amat sulit. Seseorang yang memiliki ajian Pancasona disebut akan hidup kembali walau sudah dinyatakan mati. Bagaimanapun jalan matinya, dia akan tetap hidup
kecuali dia menginginkan untuk mati dan melepaskan ajian Pancasonanya itu ikhlas seikhlas-ikhlasnya. Selain itu, seseorang yang memiliki ajian ini dikatakan hanya akan mati jika tubuhnya dipisah menyeberangi sungai dan digantung agar tidak menyentuh tanah. Jika jasadnya menyentuh tanah, bagian-bagian tubuh tersebut akan kembali seperti semula, hingga orang yang memiliki ajian Pancasona secara tidak masuk akal hidup kembali, tidak kurang suatu apapun. Tentu saja Joyo Tikto memiliki guru spiritual. Dua gurunya yang terkemuka berasal dari Padepokan atau Pertapan Gunung Kawi Malang yang juga masih berhubungan dengan Pangeran Diponegoro, yakni Eyang Sajuko yang punya nama asli Raden Mas Suryo Tiatmojo, putra ulama besar Keraton Yogyakarta, Kanjeng Kiai Zakaria. Sementara guru yang satunya lagi adalah Bendoro Raden Mas Imam Sujono, bangsawan Yogyakarta yang juga memihak Pangeran Diponegoro dan lantas menyingkir bersama-sama Eyang Sajuko ke padepokannya di Gunung Kawi. Di pertapaan lereng Gunung Kawi inilah Joyo Tikto mendalami berbagai ilmu dan pengetahuan. Seiring perjalanan waktu, jalan hidup membawa Joyo Tikto ke Blitar. Dikisahkan, daerah Blitar pada masa itu adalah wilayah yang wingit, bukan hanya karena memiliki banyak tempat angker, namun juga karena munculnya pembegalan yang dilakukan orang-orang berilmu kanuragan tinggi. Mereka sulit diatasi, sehingga menjalankan aksi-aksinya nyaris tanpa halangan berarti. Meski para korban telah dikawal oleh kaum Pekurun yang memiliki keahlian bela diri dan kanuragan mumpuni, namun mereka selalu takluk ketika para pemimpin begal yang ora tedas tapak paluning pandai sisani Kurinto mulai turun tangan. Bupati Blitar, Kanjeng Adipati Warso Kusumo, makin lama makin resah dengan keadaan ini. Kenyamanan di daerah tanggung jawabnya terganggu. Para pedagang tidak ada lagi yang berani mengirim atau sebaliknya mendatangkan barang atau pangan dari luar wilayah. Keresahan ini turut dirasakan Joyo Tikto. Pemuda pendatang asal Yogyakarta ini lantas menghadap sang bupati, memberanikan diri untuk turut menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi Blitar. Sang bupati mengizinkannya. Perlahan, secara mengejutkan, penanganan yang dilakukan Joyo Tikto membuat aksi-aksi pembegalan di wilayah Blitar pada akhirnya berhenti total. Tidak ada lagi begal yang berani beraksi di sana, terutama karena isu berhembus kuat di antara para pembegal bahwa Bupati Blitar telah memiliki bawahan yang begitu dikdaya karena memiliki ajian Pancasona. Namun yang paling membuat Bupati Blitar kagum, dalam suatu peristiwa, Joyo Tikto juga mampu menahan lahar Gunung Kelut yang sedang mengarah ke Blitar dengan pusaka sakti yang dimilikinya, yakni Pecut Samantiman. Saat lahar Kelut datang meluncur deras menuju pusat kota, Joyo Tikto merapalkan mantra, lalu mengeputkan Pecut Samantiman sekuat tenaga. Suaranya menggelegar di angkasa dan membuat arah lahar terbelah menjadi dua,
sehingga amanlah pendopo ageng dan pusat kota. Belakangan, pusaka Petut Samantiman ini dimiliki Bupati Blitar ketiga, Kanjeng Pangeran Haryo Sosrohatinegoro. Namun sejak saat itu, tidak lagi diketahui di mana keberadaan selanjutnya. Atas kemampuannya menyelesaikan berbagai masalah, pada tanggal 8 September 1877, Bupati Blitar, Kanjeng Adipati Warso Kusumo, kemudian mengangkat Raden Mas Ngabehi Joyotikto sebagai Patih Blitar. Sang Bupati sangat terkesan bukan hanya oleh kesaktian yang dimilikinya, namun juga karena Joyotikto ternyata juga cakap menangani masalah-masalah administrasi. Kepiawaiannya dalam tata pemerintahan ini diduga menurun dari ayahnya, Raden Tumenggung Kartotiwiryo, yang pernah menjabat sebagai Adipati Kulon Progo. Nama dan kewibawaan Patih Joyotikto semakin terkemuka di wilayah Blitar dan wilayah Jawa Timur pada umumnya. Selama hidupnya, sang patih mempunyai 4 istri dengan anak sebanyak 32 orang. Setelah sekian lama perjalanan hidupnya, Joyotikto merasa waktunya telah tiba. Pada usia 82 tahun, dia telah ikhlas melepaskan segalanya, termasuk keluarga dan berbagai ajian yang dimilikinya. Dia telah begitu siap bertemu Sang Pencipta. Namun setiap kali jasadnya menyentuh tanah, nafasnya berhembus kembali. Hal ini terus terjadi beberapa kali, hingga pada akhirnya suatu malam Joyotikto bertemu 2 guru tercintanya yang telah mendahului berada di alam kelanggengan. Perwujudan gaib 2 gurunya itu melepaskan sesuatu yang sangat supranatural dan menghalangi perjalanannya menuju alam kelanggengan. Joyotikto pun akhirnya wafat dengan begitu damai pada tanggal 11 Maret 1909. Selama ini, banyak orang mempersepsikan jika jasad Patih Joyotikto dimakamkan secara menggantung alias tidak menyentuh tanah karena memiliki ajian Pancasona. Padahal kenyataannya tidak demikian. Patih Joyotikto dimakamkan dengan cara sewajarnya seperti manusia biasa. Segala ajiannya telah dilepaskan dan tidak ada lagi yang menghalangi perjalanan selanjutnya. Hanya saja di atas pusaranya digantung kotak berbentuk 4 payung semacam mahkota. Di tempat inilah konon tersimpan sesuatu yang sangat supranatural dan menggetarkan walau tak kasat mata. Sebagai tokoh yang dianggap memiliki kedikdayaan tidak biasa, keberadaan makam gantung Patih Joyotikto ini tentu menarik minat kalangan spiritualis. Tidak jarang di antara mereka yang berziarah datang dengan maksud tertentu, termasuk di antaranya berusaha bertemu Eyang Joyotikto melalui alam batin, belajar dari pengalaman-pengalaman hidupnya. Namun tidak sedikit dari mereka yang mengaku diusir oleh Suworo Tanpa Rupo maupun oleh sejumlah perwujudan gaib lainnya. Seekor harimau loreng besar dan terkadang ular sebesar pohon kelapa dipercaya setia menjaga makam gantung Blitar hingga sekarang. Seperti apa
apapun kisah folklor, ajian Pancasona atau Rawa Rontek yang dikaitkan dengan makam gantung Blitar, Jawa Timur. Namun hal yang tidak bisa dipungkiri adalah Eyang Joyo Tikto adalah tokoh nyata dan bahkan memiliki keturunan yang tersebar hingga sekarang. Beliau jelas pernah berperan dan memiliki banyak jasa bagi perkembangan kota Blitar.